3. Di sini kita akan bikin podcast tentang sejarah Indonesia. Kita perkenalan dulu ya, guys. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Saya dari absen 4. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karisa Naziha dari absen 9. Hai, aku Reza Putra Marbun, aku absen 33. Hai, aku Cayani Wila dari absen 8. Hai, aku Asyifa Nurrahma, aku absen 7. Perkenalkan, saya Joshua Rusmono Limai dari absen nomor 17. Ya, langsung saja kita mulai podcastnya. Hai semuanya. Welcome back ke Flashback Podcast di mana kita bahas sejarah bukan kayak textbook yang bikin ngantuk, tapi kayak lagi stok mantan. Bikin penasaran tapi ternyata toksik. Hai, aku Lila. Dan aku Rio. Hari ini kita bakal bahas satu era yang namanya sering banget keceplosan oleh orang tua kita, yaitu Orde Baru. Nah, Orde ini yang katanya penuh pembangunan, tapi juga ya udah deh, langsung aja kita bahas yuk. Betul banget. Dan biar gampang dicerna kayak boba, kita bagi jadi 6 bagian. Let's go. Nah, lahirnya Orde Baru jadi gini ceritanya. Indonesia di tahun 1965 sampai 1966 lagi di dalam kondisi chaos banget. Ekonomi, politik memanas banget sampai ada peristiwa G30 SPKI, guys. Itu sih parahnya banget. sih. Habis pikir sih. Nah, ibaratnya tuh kita kayak lagi main Among Us, saling tuduh-tuduhan, trust isu di mana-mana. Nah, dari situ muncullah satu nama, yaitu Jenderal Soeharto. Nah, Jenderal Soeharto ini ditugaskan oleh Pak Soekarno dalam surat perintah 11 Maret atau yang biasa kita kenal dengan nama Super Semar. Jadi Super Semar ini tuh kayak cheat code dalam game loh guys. Dulu jadi Bapak Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengembalikan keadaan. Dan dari situlah Orde Baru lahir sebagai koreksi total terhadap Orde Lama yang dianggap gagal. Oke guys, jadi Orde Baru itu apa sih? Nah, ringkasnya itu Orde Baru itu adalah suatu pemerintah Indonesia itu di mana dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Gila, lama banget. Dari tahun 1966 sampai 1998. Lama banget gak sih? Apa mereka nggak bosen ya? Itu kayak Orde Baru ini suatu era yang dimana pembangunan dan stabilitas menjadi jargon utamanya. Bener banget. Ya, jadi kayak ada pemimpin dalam satu grup. Nah, pemimpinnya ini sangat ketat. Jadi kita tuh harus memenuhi segala perintahnya. Jadi kita nggak boleh kayak melakukan kegaduhan atau semacamnya. Nah, stabilitas nasional tuh kayak holy grailnya gitu loh. Apapun yang gak sejalan sama admin, itu tuh bakalan di silent dan juga di remove. Jadi tahun itu tuh bener-bener kayak ya no debat dan no kritik gitu. Gila, serem banget nih. Nah, biar paham, ada 2 ciri-ciri kebijakan yang kental banget. Yang pertama ada sentralistik, yaitu di mana semua kekuasaan itu pusatnya ada di Jakarta. Jadi daerah tuh kayak cuma nurut aja sama perintah-perintah dari pusat. Jadi ayam. iya, istilahnya tuh kayak ada satu orang megang kendali satu remote itu. Jadi yang lainnya kayak ya cuma nurut aja sama yang pegang remote itu. Terus ada militeristik, itu ABRI, itu yang dikenal sama TNI sekarang. Jadi ABRI itu punya 2 peran ganda. Gak cuma megang keamanan, tapi ABRI itu juga pegang di bidang politik. Jadi ABRI itu punya julukan Dwi Fungsi ABRI. Cukup rakus ya. Parah banget Nah, sih ya. Parah sih. Tapi aku punya ciri-ciri lainnya juga gitu loh. Nah, yaitu penyerangan semua partai politik yang dipaksa menjadi 3 doang, yaitu Partai Golkar, PPP, dan PDI. Ini tuh kayak ngelimit pilihan di polling Instagram, cuman ada A, B, dan C doang. Terus ada pembatasan juga semua konversi pers dan itu dikendaliin ketat banget sampai kayak Itu takut parah banget deh. sih di zaman itu, parah banget sih sumpah. Parah, serem banget. Ketat banget. Nah, intinya tuh kehidupan bernegara waktu itu kayak lagi challenge TikTok yang aturannya tuh nggak jelas. Jadi harus ikutin tren yang ditentuin atau konsekuensinya bakalan di-cancel. Kayak velocity. Velocity. Bener banget itu Joshua. Nah, itu tuh ada dua dampak sisi banget gitu loh, kayak filter versus reality. Nah, dampak positifnya tuh kayak ekonomi di Indonesia pun kayak
tumbuh dengan stabil, swasembada di Indonesia pun tercapai. Dan dulu tuh Indonesia dijuluki macan Asianya, dan juga banyak infrastruktur yang dibangun seperti jembatan, jalan tol, dan banyak sekolah yang dibangun pada saat itu. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga nggak sih? Kayak KKN itu korupsi, kolusi dan nepotisme itu masih banyak banget ada di Indonesia waktu itu. Dan juga tuh ada pelanggaran HAM, ada penculikan dan kekerasan kepada aktivis, di mana aktivis ini sampai sekarang nggak tahu hilang kemana. Jahat Takut banget. Nah, di bidang politik ini suasananya sangat terkontrol. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kita jadi tahu partai-partai mana yang bakalan menang. Contohnya saya ambil Partai Golkar lah. Partai Golkar ini selalu menang. Kenapa? Karena kita mengetahui. Jadi kayak ibaratnya orang lomba lari lah. Satu ini, orang ini lombanya pakai sepatu heels. Nah, Susah nggak sih? Iya dong. Iya. keren Waktu ya. itu Lucu kan, banget kalau nah, dibayangin. sedangkan Iya. yang partai-partai Iya. yang menang ini pakai sepatu roda, jadi dia lebih cepat lah. Jadi kita tahu. Curang. Berarti yang menang itu doang kan? Iya, itu yang terus menang ya. itu terus. Nah, kalau tadi Pak Dedi bilang bahas bidang politik, aku mau bahas bidang ekonominya nih. Pemerintah tuh buka keran investasi asing dan mendorong industrialisasi. Ini tuh bikin ekonomi Indonesia itu melesat. Tapi sayangnya, yang kebagian ini tuh cuma konglomerat. Sedangkan rakyat miskin itu cuma ngelihat sambil usap perut. Berarti kayak yang tadi ya, miskin tuh Iya. gitu-gitu aja. Jadi Iya. makin miskin ya. Iya, sedih deh. Nah, Nah, ada bagian yang paling menarik nih. Super Semar yang asli sampai sekarang gak ada yang tahu. Iya beneran gak ada yang tahu. Siapa yang pegang, letaknya di mana, ada di rumah siapa, itu gak ada yang tahu. Bahkan lebih misterius gak sih dari alasan mantan buat putusin hubungan? Aduh. Tapi gua nih. tapi di balik itu tuh dampaknya tuh luar biasa guys. Jadi surat itu tuh dipakai sama Soeharto buat bubarin PKI dan juga buat membersihkan parlemen di Indonesia. Nah makanya sekarang waktu itu jadi presiden di Indonesia. Nah, jadi Super Semar itu bukan cuma sekedar surat, tetapi jadi landasan hukum utama bagi berdirinya sebuah kekuasaan, yaitu Orde Baru selama 32 tahun. Dan dia adalah origin story-nya. Oh, kepalanya. Wah. Oke. Nah, jadi guys, Orde Baru itu seperti paket combo. Di satu sisi ada pembangunan dan juga stabilitas yang bikin Indonesia makin dikenal di dunia. Tapi sisi lain ada bayaran mahal. Iya sih, itu parah banget sih. Kebebasan yang dikorbankan dan juga KKN yang semakin merajalela dan solusinya sampai sekarang juga nggak ada. Era ini tuh kayak ngajarin kita tuh tentang pentingnya pembangunan ekonomi, tapi harus tetap stabil dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia biar seimbang loh. Paham gak sih guys? Iya, paham. Bener Setuju sih. banget. Iya. Oke, segitu dulu flashback sejarah dari kita. Kalau kalian ada sejarah lain yang perlu kita bahas, yang versi receh ya, versi lucunya, kasih saran ya. Sampai jumpa next episode guys. Bye.